datang di video pembelajaran Object Oriented Programming bersama saya Fauji. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan ya penggunaan scanner dan fungsi if ya pada Java. Nah, saya sudah buatkan suatu project dengan nama latihan Java dasar. Nah, ini package-nya latihan Java dasar, kemudian kelasnya adalah latihan Java dasar. Jadi lihat di sini nama kelasnya adalah latihan Java dasar dengan nama filenya adalah latihan Java dasar juga. Nah, kita akan menggunakan publish static void main string ya, untuk mengeksekusikan kodenya ya. Oke. Nah, kita masuk ke bahasan scanner dulu ya. Nah, untuk scanner ini merupakan perintah ya untuk membuat suatu objek yang berasal dari kelas scanner. Nah, ini nanti ya kalau kita menggunakan scanner, kita bisa melakukan inputan sesuai dengan keinginan pengguna. Ya. Nah, kita coba ya, misalnya di ini kita buat nama programnya adalah latihan Java dasar. Nah, di sini di dalam metode main, nah kita deklarasikan ya nama scannernya ya. Jadi kita membuat objek scanner. Nah, di sini ada konsep OP-nya di sini. Di sini ada proses pembuatan objek scanner, kemudian nama scannernya. Nah, scanner di sini misalkan masukan. Nah, ini namanya, nama objeknya adalah masukan. Sama dengan new scanner. Nah, scanner. Nah, kemudian di sini parameternya adalah system in. Nah, sebenarnya scanner ini adalah nama kelas ya. Nama kelasnya adalah scanner. Nah, di sini adalah objek yang dibuatnya adalah masukan nama objek. Ini bebas ya. Masukan mau misalkan isi nilai, misalkan isi data. Nah, kemudian sini ya ini scanner ya. Nah, kemudian di parameternya disebutkan system in. Di sini terjadi error ya kalau ada nesbin. Dan di sini ada kayak balon kuning sama balon merahnya di sini ya. Nah, di sini kenapa error? Karena di sini adalah pemanggilan nama kelas scanner ya, di sini nama scanner ya, maka di sini harus ada pemanggilan package-nya. Karena yang namanya package dari scanner yaitu punya package sendiri, yaitu di Java artinya scanner. Jadi scanner ini diambil dari package lain ya di Java yang sudah terinput di Java. Ini jadi import. Nah, kemudian Java di sini arti scanner. Oke. Nah, berarti ini sudah bisa digunakan. Artinya ini adalah package-nya ya. Karena kalau kita lihat ya di scanner itu seperti apa caranya ya, tinggal klik bersama dengan kontrol ya, kemudian klik scanner ini. Nah, nanti di sini akan ngelink ya kelas scanner. Ini adalah kelas scannernya. Nah, ini codingan isi ya. Nah, inilah konsep OOP-nya muncul ya ketika penggunaan scanner. Artinya ya, kita membuat objek scanner ya dari kelas scanner ini. Nah, ini kelasnya. Nah, ini ada di mana? Ada di dalam package Java artikel scanner. Di sini adalah kumpulan package-nya. Jadi kalau seperti itu ya, berarti apakah latihan Java dasar ini bisa dipanggil oleh package lain? Bisa gitu. Nah, itulah nanti kita bahas di konsep access modifier ya gitu. Nah, lanjut dulu ya, scanner, masukkan scanner. Nah, jadi kita membuat objek dengan nama masukan. Oke, kemudian ya, nah, sebelumnya saya lupa ya, ini kita belum membuat deklarasinya ya. Misalkan string nama. Nama, jadi kita akan menampilkan misalnya penampilannya nama, misalnya siapa
kemudian usia berapa, nanti sesuai dengan apa yang diinput oleh si user. Biasanya kan kalau di sebelum-sebelumnya ya kita memberikan nilai nama ini ya ditulis langsung ya, sama dengan misalkan Jimmy ya, seperti ini ya. Tapi dengan menggunakan scanner ya, jadi sesuai dengan apa yang diinput oleh user ya. Jadi kan ini kan harus dideklarasikan dulu seperti ini ya, kalau diberikan nilai dulu ya, kalau misalkan seperti ini. Jadi kalau menggunakan scanner itu gak perlu ya, jadi sesuai dengan perintah ya yang diinput oleh usernya. String, kemudian misalkan integer, usia. Nah, oke, ini scanner ya, ini adalah objeknya. Kemudian menampilkan misalnya misalkan untuk menampilkan nama karyawan, atau misalkan nama kamu siapa, atau misalkan gitu ya. Nah, misalkan masukkan nama Anda. Nah, ini terus nih, masukkan nama Anda. Nah, baru di sini nanti akan menampilkan proses penginputan datanya. Nah, berarti ini nama itu dideklarasikannya ke objek scanner, jadi kayak gini ya, nama sama dengan, nah, kemudian masukkan titik. Nah, sini kita lihat kalau misalkan penggunaannya adalah string ya, berarti ini ya, ambil yang next ya. Oke ya, ini string. Nah, bagaimana kalau misalkan integer ya, berarti next integernya ini ya, next integer ada next float. Kalau misalkan tergantung dari tipe datanya, karena nama ini adalah string ya, maka ini ambil yang string yang string aja di sini. Kalau mau next atau next line ya ambil next. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika deklarasian seperti ini, argumen seperti ini ya, nanti jadi apa yang diinput oleh user ini akan dimasukkan ke dalam variabel nama ya, misalkan nama Dani ya. Nanti ketika sudah diinput oleh si user ya, Dani ini nanti akan ada di dalam variabel nama. Nah, kemudian ini masukkan usia Anda. Nah, karena ini menggunakan integer ya, berarti bukan next ya, atau misalkan bukan next line ya, bolehlah next line ya. Karena ini tipe datanya string ya. Usia sama dengan, nah karena ini objek ya, objeknya dari mana ini ya. Nah, kita tinggal misalkan bingung ya, tinggal di control kemudian klik ya nama ini. Nah, ini dari scanner ya, jadi otomatis dia akan ngelink. Usia sama dengan masukkan, nah, masukkan karena berarti ini menggunakan integer ya, next integer. Nah, tuh. Oke, kalau ini hanya tampilan aja ya, masukkan usia Anda, ini hanya untuk menampilkan pesan ini aja ya, masukkan usia Anda gitu. Nah, kita kasih garis-garis ya untuk menampilkan pesan garis-garis ini. Nanti outputnya di bawahnya. Nah, sini nama, nah, baru plus nama. Nah, ini seperti biasa ya, seperti di
yang sudah dipraktikkan di video-video sebelumnya. Jadi tinggal menggunakan concatenation ya, penggabungan ya dengan variabelnya. Sini kemudian usia. Nah, jadi berarti kita ngambil variabel ini usia ya, yang tipe datanya adalah integer. Oke, kita coba ya, klik kanan run file. Nah, sini muncul masukkan nama. Nah, ini ya output ini ya, harus menunggu dulu inputan dari user. Kalau dibiarkan gini ya bakal gini terus ya. Isi namanya misalkan Imam ya, kemudian setelah itu apa, di enter usia misalnya berapa. Nah, saya ketik misalnya misalkan 32. Nah, kemudian enter ya. Nah, ini akan muncul ya, ini menggabung salah, ini harus kasih spasi. Nah, biar gak menyatu ya dengan hurufnya. Nah, ini ya, kita coba kan lagi. Masukkan nama Anda, misalkan Jack ya. Misalkan masukkan usia Anda, misalkan 60. Nah, bisa ini ya. Oke. Atau bisa kita pakai tahun ya, berarti di sini pakai plus ya. Nah, tahun. Oke, nah, kita coba lagi. Nah, masukkan Jack X misalnya, usia misalnya 70. Nah, jadi nama Jack X usia 70 tahun ini ya outputnya. Oke, itulah penggunaan scanner. Nah, kemudian penggunaan fungsi if ya. Nah, kita coba kita buat kelas baru ya. Nama kelasnya adalah fungsi if. Nah, ini aja ya. Kemudian buat metode mainnya, kan di sini belum ada ya. Nah, public static void main string RGS. Ini nama kelasnya fungsi if. Nah, kita coba kemarin di video-video ini sudah membahas mengenai operator kondisional ya. Nah, misalkan gini ya, ada dua variabel integer a misalnya, misalkan, atau gini ya, integer misalnya nilai sama dengan 90. Oke. Nah, misalnya kita ingin membuat satu kondisional ya, dimana kalau misalnya jika nilainya ini adalah lebih besar dari 80, maka Anda akan mendapatkan nilai A. So, berarti menggunakan fungsi if ya, seperti ini. If jika nilai lebih besar dari 80, lebih besar sama dengan 80, nah maka apa yang terjadi? Nah, di sini conditionnya dia akan menampilkan, jadi kayak gini ya. Nilai ini nanti akan dibandingkan dengan kondisi yang kedua ini ya, kondisi 1, kondisi 2. Jika kondisi 1 ini lebih besar dari sama dengan kondisi kedua, maka nilainya adalah benar. Jika misalnya ternyata ya nilai yang pertama ini adalah lebih kecil ya, nah sedangkan ini lebih besar ya, berarti ini kan salah ya, berarti harusnya kondisinya bukan seperti ini. Nah, makanya saya ini ya, dia akan menampilkan sistem out print line ya, Anda mendapatkan nilai A.
coba ya, running ya. Nah, kenapa ini muncul Anda mendapatkan nilai A? Karena ini kondisinya adalah nilainya benar. Nilainya ini, nilai ini adalah 90. 90 lebih besar dari sama dengan 80, yaitu kondisinya adalah nilainya true ya. Jadi ini nilainya adalah true ya. Karena 90 lebih besar dari sama dengan 80, nilainya adalah true. True nah akan menampilkan yang ini ya, sistem out print ln. Bagaimana kalau kondisi salah ya? Kalau misalkan kondisi salah ya, ini kan true ya, misalkan di sini ya 70 apakah lebih besar sama dengan 80? Enggak ya, false ya. Nah ini kondisi yang benar, ini akan dieksekusi. Kalau salah, kondisi yang berikutnya. Nah berarti ini kan harusnya ya nggak ada kondisi yang pernyataan ya. Kalau misalkan pernyataannya salah, di sini tidak akan menghasilkan output ya. Nah, pernyataan nggak ada ya, nggak ada apa-apa. Kecuali kita kalau menggunakan else ya. Else jika tidak, artinya kan kalau ini benar, ini salah. Oke, seperti ini kita coba. Nah, Anda misalkan mendapatkan nilai B. Jadi gini ya intinya. Ceritanya kalau misalkan di atas 80 itu A, kalau di bawah 80 berarti B ya, mau 0 mau 10 nih misalkan aja ini contohnya. Jadi ini kondisinya adalah pernyataan 70 lebih besar dari sama dengan 80 ya kan, salah ya. Misalkan saya dapat nilai 70 ya, sedangkan di sini untuk pengecekannya apakah nilai ini lebih besar dari sama dengan 80 untuk menampilkan output yang ini ya. Ini kondisi nilai benar ya. Kalau misalkan benar, ini akan ditampilkan output yang ini. Kalau salah berarti yang bawah yang ini. Oke, berarti kalau misalnya saya kasih 70 lebih besar dari sama dengan 80, false ya, berarti yang ini nanti ya Anda mendapatkan nilai B gitu. Oke, nah seperti itu ya. Nah contoh lagi ya, misalnya seperti ini. Nah, misalkan guna string ya, string tinggal di rumah, misalkan A sama dengan ya, stay at home misalnya ya. Oke. Nah misalkan jika ya, misalnya A ini sama dengan ini kalau misalkan A ini adalah stay at home ya, maka ya output yang kedua kalau misalkan salah akan ditampilkan output yang kedua ini ya. Maksudnya jika kondisi else nya ini akan kondisi false nya ini kondisi, kalau kondisi benar ya, ini kalau kondisi salah. Anda aman. Nah jika tidak, misalkan awas bahaya misalkan kayak gitu ya. Nah, sistem ini S nya besar ya, sistem bahaya. Nah kita cekkan ya, run file. Anda aman, kenapa seperti ini? Nah ini kalau pakai ln ya,
new line ya, ln ini new line. Nah, kenapa muncul Anda aman? Karena nilai ini adalah sama ya, set at home. Nah, bagaimana kalau misalkan S nya di sini kecil? Wah, kalau seperti ini kan dianggapnya beda ya, karena di Java ini ada express sensitif ya, kalau menggunakan penegasan seperti ini ya. Nah, sama dengan saya ini akan beda ya. Stay at home dengan ini kan beda ya, karena sebenarnya sensitif. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ini bisa menggunakan cara lain ya, menggunakan SQL ya, ignore case. Nah, stay at home, misalkan mau besar mau kecil ini akan diabaikan, yang penting ya stay at home. Seperti ini, mau u-nya besar seperti ini ya, itu sebenarnya nggak masalah. Artinya ini sama dengan dia mengabaikan case sensitifnya ya, Anda aman ya, kecuali kalau misalkan cara lain ya, ada misalkan nggak pakai ignore case nya, SQL seperti ini aja. Nah, berarti ini ya, kalau di sini nanti outputnya adalah false ya, yang ini yang awas bahaya ya. Kalau lebih cocoknya ini sih menggunakan equals ignore case. Yes. Nah, seperti ini ya, ignore case. Nah, ini bisa nggak digabungkan dengan fungsi scanner? Bisa. Nah, kita coba ya pakai scanner. Nah, misalkan string ya, oke. Nah ya, kita coba pakai yang ini ya, maksudnya ini sesuai dengan inputan ya, misalnya kita menggunakan scanner ya. Oke, scanner misalkan isi, jadi tadi kan masukkan ya, contoh sekarang kita ganti lagi misalnya isi ya, sama dengan new scanner. Nah, sistem in. Oke. Nah, jadi sebenarnya ketika kalian deklarasi seperti ini tidak sadar ya, kalian sudah membuat suatu objek ya dengan nama isi dari kelas scanner. Nah, ini adalah proses pembuatan objek. Nah, di sini error. Kenapa? Karena kita belum memanggil fetch case dan scanner ya, karena di sini kan nggak ada fetch case scanner ya di dalam latihan Java dasar. Ini ada di fetch case punya Java ya, maka di sini harus diimport, atau kita langsung aja di sini add import Java ada scanner, ini otomatis. Nah, pakai NetBeans kayak gini ya, jadi otomatis ini import Java dasar. Nah, sekarang ini ya kita berada di dalam patch case latihan Java dasar ya, sedangkan kelas scanner ini ada di luar patch case, maka di sini menggunakan import ya. Nah, jadi ada di sini ya. Nah, ada di dalam patch case Java Tir ya, punyanya si Java. Nah, jadi misalkan tampilkan misalnya apakah Anda ya, lagi di rumah, Anda aman gitu misalkan. Jadi selain iya ya, nanti akan menampilkan awas bahaya. Nah, apakah Anda sedang di rumah? Nah, kemudian buat pendeklarasian di mana ya, oke, ini pembukaannya kayak gini. Jadi sesuai dengan apa yang diinput ya, ini jadi gak usah dideklarasikan nilainya ya. Nah, jadi pendeklarasiannya A sama dengan, berarti tadi nama objeknya kan isi ya, ada isi. Kemudian karena ini tipe datanya string ya, berarti next line. Oke, seperti ini ya. Kita akan coba apakah Anda sedang di rumah? Iya, mau jawab biasa juga gak masalah. Nah, Anda aman
Oke. Apakah Anda sedang di rumah? Tidak. Awas bahaya. Oke, seperti itu ya. Oke, gitu. Ya misalnya kalau misalkan digunakan untuk pengecekan nilai bisa. Kita coba ya. Yes. Nah, kita buka yang ini misalnya. Nah, ini kan nilainya sudah dideklarasikan ya. Nah, sama dengan 70. Nah, kita ingin memasukkan sesuai dengan apa yang diinput. Jadi tinggal ditambahkan di sini ya. Ya. Nah, kayak di sini belum disalin variabel. Makanya di sini kita pakai scanner aja. Scanner misalkan isi nilai misalnya sama dengan new scanner system in. Nah, karena ini adalah suatu inputan ya. Kemudian nah baru nilai sama dengan isi nilai. Nah, karena ini tipe data integer, berarti next integer. Nah, berarti ini sesuai dengan apa yang diinput. Ya, kalau misalkan Anda mendapatkan nilai bagus, ya, kalau misalkan lebih dari, berarti kalau misalkan selain dari 80, Anda mendapatkan nilai yang belum memuaskan. Oke, oh ini langsung, oh sorry, ini belum saya kasih keterangan dulu ya di atas nilai ini ya. Nah, di atas pendeklarasian isi nilai next integer kasih di atasnya misalnya sistem out. Nah, misalnya di sininya kita isi ya, masukkan nilai Anda ya. Kenapa? Ya biar kelihatan ya di sini untuk tampilan masukkan nilai Anda. Kalau seperti ini ya, ini bisa ya, tapi langsung diisi nilainya saja. Kalau misalkan misalnya 90, otomatis Anda masukkan nilai bagus, tapi kan kurang keren ya. Jadi kita tampilkan pesannya dulu ya, pesannya apa ya, pesan yang mau diinput ya, maksudnya nah, kayak gini kan berarti masukkan nilai Anda kan jelas ada keterangannya ya, berarti ini kita harus masukkan nilainya misalnya 70. Anda mendapat nilai yang belum memuaskan seperti itu. Oke, jadi itulah penjelasan ya fungsi scanner dan fungsi if ya secara sederhana seperti itu. Oke, sekian video pembelajaran objek oriented programming untuk scanner dan if ya. Sampai sini ya, nanti kita ketemu lagi.